Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, izinkan saya menyampaikan presentasi hasil penelitian mengenai lare nan panjang, lare orang Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saya Adri Febrianto dengan tim peneliti Erda Fitriani dan Ibu Desi Mardiah. Penelitian ini adalah mengenai lare nan panjang, yang merupakan aliansi politik masyarakat dan kebudayaan. Mengapa ini diteliti? Karena secara antropologis, lareh secara konseptual dikenal sebagai muti atau mutis, fratri atau belah, yang oleh banyak pakar umumnya menyatakan Minangkabau ini hanya terbagi kepada lareh yang dua atau lareh nan duo seperti yang disampaikan oleh Ki Franz dan Ki Bert von Benda Beckmann. Dan banyak pakar-pakar lain termasuk juga tokoh-tokoh di Minangkabau seperti Muhtar Naim menyatakan bahwa Bodi Caniago dan Kota Piliang sebagai 4 suku pokok. Ya, De Jong, antropolog Belanda, menyatakan bahwa 4 suku itu adalah the legendary 4 original clans of the Minangkabau dalam buku mengenai Minangkabau and Negeri Sembilan. Dan sebagaimana juga tadi dinyatakan, lareh itu adalah sebagai aliansi politik, sebagaimana diungkap oleh Levi Strauss pada tahun 1963, yang melihat dalam sisi secara antropologi struktural. Abdullah dan Budi Santoso juga menyatakan hal sama, sebagaimana juga tadi dinyatakan oleh Franz dan Ki Bert von Benda Beckmann. Demikian juga yang terdapat di dalam masyarakat secara umum bahwa Minangkabau ini terbagi atas 2 lareh, Bodi Caniago dan Kota Piliang. Lareh dalam konteks ini bukanlah seperti lareh sebagaimana dibuat oleh Belanda zaman penjajahan dahulu. Itu pernah dikenal dalam sejarah sebagai angkulareh ya, atau angkularas. Itu adalah pembagian kekuasaan secara tradisional yang sangat dibentuk oleh Belanda dalam konteks kekuasaan dalam rangka mendapatkan keuntungan material dari sumber daya alam di Sumatera Barat. Nah, konsep lare secara Minangkabau itu adalah diturunkan dari 2 tokoh pelopor kebudayaan Minangkabau, yaitu Datuk Parpatian Sabatang dan Datuk Katamanggungan, yang awalnya juga dibagi ke dalam 4 suku utama atau suku pokok, ya, yang kemudian juga menjadi pembagian atas 2 kelompok yang secara antropologi dikenal dengan fratri, muti atau belah. Dalam konsep Minangkabaunya adalah lareh. Dalam politik tradisional yang dikenal secara umum adalah Bodi Caniago dan Kota Piliang. Tetapi dalam penelitian ini ditemukan lareh nan tigo. Lareh nan tigo itu adalah lareh nan panjang. Dan ini menarik diteliti, diungkap bahwa lareh nan panjang justru ditemukan di Nagari Pariangan yang umum dikenal sebagai Nagari Tuo atau Nagari pertama dari Minangkabau, yang juga dihubungkan dari tambo-tambo yang menyatakan bahwa lareh dan Nagari Pariangan itu adalah negeri tertua di Minangkabau. Tetapi justru ini menunjukkan dari hasil penelitian, lareh orang Pariangan bukanlah lareh nan duo, tapi lareh nan duo ini ada di lareh nan panjang. Sehingga ini menarik untuk diungkap. Bapak Ibu yang saya hormati, lareh nan panjang ternyata di Pariangan adalah ibu dari lareh nan duo, ya, sebagai aliansi politik lokal tradisional.
Mengapa dikatakan demikian? Di Nagari Tuo, lareh ini adalah sebuah bentuk ya yang dari pengelompokan orang Minangkabau. Kelompok yang paling kecil adalah kelompok keluarga inti atau dalam Minangkabau disebut juga dengan Saparinduan, orang satu ibu. Ya, di atas kelompok seibu ini secara matrilinear adalah secara antropologi disebut line egg. Orang Minang menyebutnya adalah parui. Ya, lalu di atas parui ini yang lebih besar adalah payuang, ya, juga line X yang lebih besar ya, atau tadi parui itu disebut sebagai mini line X ya. Dan di atas parui payuang itu adalah suku atau clan. Dalam secara tradisional orang Minangkabau di dalam satu suku itu dikenal ada 4 parui. Ya. Nah, dari pembagian inilah kemudian di sebuah nagari yang terdiri dari beberapa suku dikelompokkan ke dalam 2 lareh karena suku-suku yang sudah banyak. Maka pengelompokan nagari-nagari dan umum dikenal adalah pasti teraliansi ke dalam salah satu lareh tersebut. Tetapi di Pariangan ditemukan lareh yang berbeda. Argumentasi tradisional dari tokoh-tokoh di Pariangan bahwa lareh Nan Panjang ini terbentuk lebih awal dari 2 lareh yang umum dikenal. Mengapa Pariangan demikian? Karena Pariangan adalah ibu dan Nagari Tuo. Nah, ibu dari lareh Nan Duo dan sebagai Nagari Tuo. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, lareh Nan Panjang, ya, sebagaimana belum diungkap oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang hanya menyatakan Minangkabau itu adalah dualisme, sebagaimana dikatakan oleh Franz dan Tibet von Benda Beckmann, Profesor Safri Sairin di UGM, Muhtar Naim di Universitas Andalas, Profesor Imran Manan di Universitas Negeri Padang, maupun Christine Dobin sebagai sejarawan, Tolman, Franz von Benda Beckmann, atau Levi Strauss sendiri, maksud juga Luke, ya, itu menyatakan dualisme Minangkabau. Yang dengan temuan ini, dualisme Minangkabau ternyata tidak ditemukan di Pariangan. Justru yang ada adalah tripelisme sebagai temuan dari penelitian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, secara sederhana, lareh Nan Tigo atau tripelisme Minangkabau itu berbeda dari dualisme Minangkabau. Nah, dalam hal ini bisa dinyatakan bahwa sebagaimana umum dikenal, Bodi Cianago itu suksesi kepemimpinan adalah berdasarkan kepada kata mufakat, ya. Mupakai di lareh Koto Piliang adalah pucuk tumbuh di mato diturunkan kepada keponakan. Di sisi kepemimpinan penghulu, Bodi Caniago lebih dikenal Tagak Samo Tinggi, Duduk Samo Rendah, Samorato Samoraso, dan keputusan pengambilan perkara adalah di rapat bersama. Sedangkan di Koto Piliang, penghulu pucuk sebagai penghulu tertinggi, maka dikenal juga dengan istilah bapucuk, makanya baurek tunggang. Artinya kata penghulu pucuk yang harus dijalankan. Pengambilan keputusan adalah di datuk pucuk. Pada sisi lain, pengambilan keputusan di lareh Bodi Caniago dikenal dengan istilah tuah sakato, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, keputusan mufakat sesama penghulu, atau demokrasi langsung di antara semua penghulu yang sederajat. Sedangkan di Koto Piliang, bajannya naik, batanggo turun, atau secara hierarkis, keputusan oleh penghulu, demokrasi tidak secara langsung. Nah, di sisi lain, dua lareh ini, Bodi Caniago itu lebih dikenal sifat kepemimpinannya secara lebih demokratis, Koto Piliang lebih dikenal secara umum lebih otokratis. Dari hasil penelitian ini,
lareh nan panjang, bisa kita lihat bahwa suksesi yang dijalankan adalah dikenal dalam konsep babarih ya, atau berbaris, barih atau baris, dan sabarih atau sebaris. Kemudian juga ada konsep sewaris. Setelah itu baru yang dinyatakan dengan pawari atau pewaris. Artinya pilihan kepada kepantasan dan kepatutan terhadap siapa yang akan menjadi penghulu itu lebih diutamakan. Orang yang berbaris itu adalah orang sederajat. Ya. Lalu yang baris berikutnya adalah pada level keponakan. Jadi ada beberapa tingkatan yang mungkin bisa menjadi seorang datuk atau penghulu atau mamak kepala waris adalah berdasarkan level-level yang bisa diurut seperti itu, dan kepemimpinan seseorang yang pantas diangkat menjadi datuk itu adalah benar-benar yang sesuai dengan kepantasannya, keimanannya, ya, dan kewibawaannya sesuai dengan syarat-syarat sebagai seorang datuk lainnya. Jadi tidak langsung berdasarkan kepada kata mufakat seperti di Bodhi Ceniago atau di Kota Peliang yang pucuk tumbuh di mato. Jadi ini ada berdasarkan kepada kepantasan dan kepatutan seseorang itu bisa diangkat menjadi seorang pemimpin atau seorang datuk di sebuah suku. Demikian juga kalau di tingkat nagari, di antara para suku. Di Pariangan ini ada mamak yang 22, dari angku yang 22, dari 22 suku yang ada di secara yang lebih dikenal di Pariangan. Pada sisi lain, kepemimpinan penghulu itu dikenal adalah Nenek Mamak Babilang atau Baitong, berhitung atau dihitung. Jadi tidak dalam konteks seperti di Bodhi Ceniago tadi, duduk sama tinggi, tagak sama tinggi, duduk sama rendah, atau penghulu pucuk yang ada di Lareh Kota Piliang. Di sisi lain, pengambilan keputusan di Lareh nan panjang ini adalah diambil sesuai dengan tingkatnya. Kepentingan Parwi diputuskan di Parwi oleh Nenek Mamak Parwi. Kepentingan suku diputuskan di suku untuk nagari. Untuk nagari diputuskan di rapat penghulu di antara suku-suku dari angku yang 22 yang ada di nagari itu. Dan dari masukan penghulu atau suku itu adalah membawa hasil etongan atau perhitungan keputusan yang sudah dibuat di masing-masing suku itu untuk keputusan nagari oleh angku yang 22 ini yang berasal dari 22 suku yang mengenai tadi sudah disampaikan. Oleh karena itu, sifat kepemimpinan di Nagari Pariangan dikonsepkan di sini sebagai demokrasi berjenjang atau otodemokratis. Oleh karena itu, secara ringkas, penelitian ini menghasilkan temuan baru yang bisa dinyatakan sebagai aliansi politik tradisional Minangkabau bukan hanya dualisme, tetapi adalah tripelisme sebagai posisi tengah, ibu dari Lareh nan duo sebagai resolusi konflik dari kedua lareh yang berbeda. Pernyataan terakhir ini adalah berdasarkan temuan dari pernyataan datuk-datuk di Nagari Pariangan bahwa karena sebagai ibu, berarti ibu dari kedua lareh nan duo, maka keputusan tertinggi itu adalah di Nagari Pariangan sebagai Nagari Tuo untuk semua lareh. Demikianlah Bapak Ibu, presentasi ringkas ini saya sampaikan sebagai bentuk temuan dari hasil penelitian mengenai lareh nan panjang di Nagari Pariangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.